ketika kita melihat sorot matanya, kita mau berjalan ke kanan ataupun ke kiri, itu sorot matanya ngikutin kita terus. Sama ya. Di episode Nuansa Seni kali ini, kita lagi jalan-jalan di Solo. Di sini ada satu museum yang bagus banget, namanya Tumurun Private Museum. Buat kalian yang ada di Solo, bisa coba jalan-jalan ke sini, karena di sini ada banyak koleksi lukisan yang pantas sekali buat dipelajari. Seperti apa isi dari museum ini? Yuk kita jalan-jalan, lihat di dalamnya. Nah, buat kalian yang datang ke Tumurun Private Museum ini, buat menikmati karyanya, kalian bisa lihat di sebelah lukisan. Di situ sudah disediakan barcode yang kalian tinggal scan saja, kemudian bisa sambil belajar tentang informasi dari karya tersebut. Jadi, pas banget buat mempelajari lukisan, tapi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, oke, kita sudah sama Mas Adit ya. Mas Adit, thank you waktunya. Mas Adit ini salah satu guide di Tumurun Private Museum yang ada di Solo. Mas Adit, saya boleh tanya-tanya sedikit ya? Silakan. Museum ini bukanya dari kapan sih? Oke, untuk Museum Tumurun kita sudah buka sejak tahun 2017. 2017. Tahun. Jadi kami sudah buka selama 3 tahun ini. Nah, di masa pandemi kita juga terhalang kemarin sampai bulan ini kita baru buka, dan pembatasan kuota kita terlakukan di sini. Jadi selama COVID dibuka lagi barusan ya? Iya, karena waktu pandemi itu kita memang terpaksa harus tutup. Jadi sebenarnya juga waktu ada kunjungan kita cancel semua, tidak diizinkan untuk masuk. Jadi sementara itu kita sampai akhir ini baru buka kembali. Ini kan kategorinya museum pribadi ya? Iya. Milik Pak Lukminto ya? Lebih tepatnya Pak Wawan atau Pak Wawan ya, putranya dari Pak Lukminto. Iya. Nah, kalau boleh tahu lukisannya ini total di sini koleksinya ada berapa? Untuk koleksinya ada 200 lebih termasuk di sini dan di luar sini, karena dia juga punya tempat sendiri untuk salah satunya yang dipublikasikan hanya untuk yang di sini. Jadi ada 2 tempat, cuman yang dibuka untuk publik yang di Tumurun ini ya. Dari 200 itu ada berapa pelukis? Untuk jumlahnya banyak yang jelas, kita tidak hanya lukisan atau seniman dari Indonesia saja, dari Asia maupun Eropa juga banyak. Terus kalau boleh tahu ada masterpiece-nya beberapa karya yang dipajang di sini? Ada. Boleh cerita sedikit? Kebetulan untuk masterpiece-nya ada di lantai 2, salah satunya dari Maestro Avandi, Liman Fong juga ada, Lulak juga ada, Sini Darsono Sujoyono pun juga ada. Jadi teman-teman buat yang lagi main ke Solo, kalian bisa lihat di Tumurun Private Museum. Di sini total ada 2 lantai ya Mas ya? 2 lantai. Kalau yang lantai 1 ini temanya apa? Untuk lantai 1 ini kontemporer, jadi senimannya ini masih berkarya semua. Dan untuk yang lantai 2 rata-rata senimannya sudah tidak ada, dan tema lantai 2 itu nuansa Bali. Oke, jadi yang lantai 2 temanya nuansa Bali dan bukan kontemporer ya maksudnya ya. Thank you Mas Adit, kita boleh ngobrol sambil jalan-jalan lagi ya. Oke, ini salah satu karya maestro juga yang ada di lantai 1. Ini karya dari Edi Susanto. Jadi karakter beliau ini seniman yang mengagumi 2 kebudayaan, yaitu antara budaya Eropa dengan Jawa. Jadi dia mengambil atau mengcover lukisan dari Leonardo da Vinci, yaitu tentang Last Supper, perjamuan terakhir atau perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kebetulan yang di atas meja di kanvas ini sama. Ini ada lukisan aksara Jawa. Ini dilukis menggunakan ballpoint. Jadi membentuk karakter atau objeknya sendiri. Jadi aksara Jawa ini juga menceritakan tentang ramalan Jono Jayabaya. Ramalan Jayabaya yang apa ini? Nah, Jayabaya ini adalah Raja Jawa tempo dulu yang terkenal dengan ramalan itu tentang meramal tanda-tanda datangnya hari akhir di tanah Jawa. Oke. Jadi sama untuk hubungan keterkaitannya tentang hal yang terakhir. Jadi menarik, ini lukisannya tentang Last Supper, di mana karya dari seniman Eropa, tapi diterjemahkan ulang oleh Pak Edi Susanto ya. Tapi yang menariknya, dia tulis dengan aksara Jawa. Jadi detailnya kalau dari jauh nggak kelihatan ya? Kalau dari jauh kita hanya melihat gambar atau lukisan. Ketika kita lihat lebih dekat, ini ada aksara Jawa yang dilukis pakai ballpoint. Yang di sini medianya kayu, kemudian yang ini Itu kanvas. pakai pulpen juga. Itu pena. Wah, keren banget. Ini karya dari Agus Suwage, dia seniman dari Bandung. Dalam judulnya itu Surga Meleleh. Jadi ini adalah gambar kehidupan pribadi dari senimannya sendiri. Nah, ini beliau. Jadi lewat karyanya ini dia menggambarkan kehidupan yang aku jalani sampai sekarang ini nanti sama nggak ketika aku sudah mati. Jadi dia menggambarkan nafsu dunia dalam bentuk apapun itu. Ya, salah satunya mohon maaf seksualitas yang digambarkan secara vulgar. Jadi hanya ditempatkan pada seni saja. Dan ini juga ada tali yang berusaha untuk gantung diri. Sebenarnya itu hanya gambar di
satu tubuhnya sendiri. Jadi ini kayak diary-nya dia gitu ya, Iya. yang dituangkan di Tuangkan paper. karya sendiri. Kemudian satu persatu digabungkan gitu. Ini ada cat warna emas, ini juga menggambarkan atau hal yang meleleh. Jadi emas itu suatu benda atau perhiasan yang berharga, tapi ternyata bisa meleleh atau dilelehkan. Oke. Kalau ini karyanya siapa, Mas Adit? Oh, ini karya dari Imade Jirna, judulnya Mencari Yang Hilang. Ini menceritakan perang Ramayana, cerita Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Ketika Dewi Sinta ini diculik oleh Rahwana dari Rama, si Rama minta bantuan si Krishna sama si Hanuman untuk menyerbu dengan pasukan kerahnya. Jadi pasukan kerah ini dia mengambil batu-batu di gunung, digunakan untuk membuat jembatan di laut untuk menyeberang ke kerajaannya si Rahwana. Untuk alirannya apa ini ya? Untuk alirannya dia seperti dongeng, cerita masa lalu, yaitu sejarah perang Ramayana atau pewayangan. Dan ini dia lukis versi Bali. Ini medianya menggunakan pasir. Pasir laut. Pasir laut kemudian diberi pewarna gitu. Diberi pewarna, dibikin, terus diukir, baru diwarnai. Lebih banyak koleksi di lantai 1 atau di lantai 2 nih? Kalau lebih banyaknya kita di lantai 1, lebih banyak lantai 1. Jadi lantai 2 ini nanti banyak tentang suasana Bali, entah itu penari, pemandangan, atau pura-pura tempat ibadah dari di Bali sana. Kalau boleh tahu nih dari statistik museum ini ya, total pengunjung per tahunnya tuh banyak gak sih? Banyak mas, istilahnya sehari pun sebelum pandemi kita per sesi itu 60 orang. Ya kalau datang kisaran 25 per sesinya selama 3 sesi, 3 jam. Berarti satu hari ada 60 orang. Bisa sampai 100 orang. 100 orang. Menurutku itu angka yang cukup lumayan ya untuk orang yang mau belajar seni ya. Semoga yang datang ke sini bukan cuma foto-foto tapi juga belajar tentang lukisannya masing-masing. Ini karya dari Pak Sri Hadi Sudarsono. Dia seniman asli kota Solo juga, dan dia terpikat atau ingin melukis salah satu penari topeng dari Bali. Dia terpukau karena cara gerak mimik wajah dan ekspresi matanya yang sangat tajam. Jadi di sana memang Bali itu terkenal dengan tarian-tarian yang sangat berbau mistis lah. Iya. Jadi ini ada Sunario. Nah ini salah satu seniman yang masih berkarya atau masih hidup. Dia seniman dari Bandung. Dia juga punya selasa Sunario. Jadi dia melukis persiapan penari. Jadi selain proses tampil di depan atau di panggung, dia juga melukis suasana di balik panggung sebelum pementasan itu dimulai. Seperti dia merapikan pakaian atau kostumnya teman-temannya sendiri. Nah di sini area dari penari, ada dari seniman-seniman Eropa, Antonio Blanco. Nah ini Indonesia, Limpuibe. Ada karya dari Antonio Blanco juga. Ini karya tahun berapa? Ciri khas dari Antonio Blanco ini dia tidak mengenal tahun dalam melukis. Jadi lukisan ini sebenarnya belum selesai. Jadi belum ada tahun selesainya kapan, karena apa? Beliau sudah wafat. Jadi ketika beliau melukis itu, misalkan tahun sekarang dia melukis seperti ini, baru 5 tahun kemudian melukis kakinya, tapi dia sudah meninggal dan lukisannya sampai sekarang ini belum selesai. Jadi dia bisa lanjut di tahun-tahun yang berbeda ya? Sebenarnya semaunya dia tidak harus ada proyek aku harus selesai dalam waktu sekian. Ternyata dia kebebasan dia dalam melukis itu belum bisa dipatokkan selesainya kapan. Oke. Ini juga ada karya dari Dullah, dia seniman asli Solo. Asli Solo ya kalau ini ya? Dullah ini dia pernah menjadi seniman di era istana atau Presiden Soekarno, dan sampai sekarang pun karya-karyanya juga masih banyak di museumnya beliau sendiri. Dan lukisan ini, Baby Hua ini, dia punya ciri khas unik. Ketika kita melihat sorot matanya, kita mau berjalan ke kanan ataupun ke kiri, itu sorot matanya ngikutin kita terus. Sama ya? Nah, ini apa nih? Satu masterpiece atau yang terkenal di Indonesia, banyak orang yang tahu atau teman-teman mendengar. Jadi Afan ini dia melukis waktu terjadi upacara adat Bali yang sangat besar, sangat ramai. Dia melukis menggunakan jarinya langsung. Jadi dalam gorisan tangannya itu sudah membentuk karakter masyarakat Bali yang sedang melakukan upacara secara besar. Ini lukisan Avandi yang sudah alirannya ekspresionis ya? Oke, tahun berapa ini Mas Adit? Ini tahun 1966 dan dia melukis langsung di Bali juga. Jadi untuk yang di lantai 2 ini karya-karyanya dari beberapa maestro luar biasa ya. Ada tadi kita lihat dari Dullah, kemudian Avandi, Sri Hadi juga ada. Antonio Blanco. Jadi kalian harus mampir ke Tumurun untuk melihat karyanya dan juga mempelajari tentang sejarah dari karya tersebut ya. Bukan hanya spot foto yang menarik, tetapi isi dari karya ini sendiri luar biasa. Di sini kita akan melihat karya dari Seni Darsono Sudiryono, di mana Pak Seni Darsono ini adalah salah satu seniman yang menampilkan Bapak Modern Art Indonesia. Jadi dia keluar dari paham mau indie. Jadi mau indie itu pemahaman karya seni yang diturunkan oleh seniman Eropa terhadap seniman Indonesia. Jadi mau indie itu cara atau aliran mempercantik sesuatu yang sedang dilukis. Nah di sini Pak Sudiryono ini keluar dari aliran itu. Jadi dia melukis sesuatu dengan apa yang real dia lihat, tidak ada yang dipercantik ataupun dikurangi. Jadi seperti ini lukisannya aslinya sudah seperti itu.
Oke, untuk yang terakhir ini adalah koleksi area di mana suasana masyarakat Bali yang sedang beraktivitas. Ini salah satunya karya dari Karl Fahringer. Jadi dia melukis suasana pasar tradisional di Bali tahun 1929. Dia dilukis menggunakan cat air dan kertas. Nah, itu juga sama di pasar tradisional Tabanan Bali. Ini aliran apa, Mas? Realis juga. Realis juga ya. Jadi cukup beragam. Di lantai 2 ini ada karya dari maestro yang sudah meninggal, tetapi lukisannya terjaga dengan baik di sini. Ada informasi lain yang mungkin bisa dibagikan, Mas? Teman-teman dimanapun berada, ya semoga kita tidak bermindset kalau museum itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ternyata museum itu adalah sesuatu yang dapat memberikan kita informasi dan edukasi, entah itu berbau sejarah ataupun informasi yang berbau moral. Jadi buat teman-teman jangan sampai malas ataupun ragu untuk berkunjung ke museum. Itu salah satu wujud kita untuk apresiasi seni yang ada di Indonesia. Bener banget, apalagi kalau di Tumurun ini ya teman-teman, jadi kalian bisa datang dengan suasana museum yang berbeda. Kalau di museum-museum konvensional pada umumnya kesannya memang selalu lama, tua gitu ya Mas ya. Tapi di Tumurun ini jangan khawatir, kalian pasti bakal seneng banget karena pencahayaannya bagus, kemudian juga display dari setiap karyanya disajikan dengan menarik. Satu informasi lagi boleh Mas, kalau untuk mau ke sini reservasinya seperti apa? Oke, sebelum teman-teman untuk berkunjung ke Museum Tumurun, langkah pertama kita masuk saja ke web www.museumtumurun.com. Nanti masuk ke menu event, silakan registrasi di situ. Jadi nanti teman-teman akan mendapat registrasi atau balasan email dari kami sebagai wujud persetujuan untuk bisa berkunjung ke Tumurun. Itu Hamin berapa ya? Hamin seminggu sudah bisa, berarti Hamin 3 juga sudah bisa. Hamin 7 atau Hamin 3 teman-teman sudah bisa daftar, dan maksimal untuk daftarnya ada berapa orang? Untuk satuasinya kita hanya dibatasi 25 kuota saja. 25 kita ya? batasin karena masih di masa pandemi ini, kita wajib menjaga protokol kesehatan. Oke, itu aja informasinya. Terima kasih sekali Mas Adit untuk waktunya ya. Semoga teman-teman yang melihat video ini tertarik dan senang untuk belajar seni lukis khususnya di museum. Thank you Mas Adit waktunya. Terima kasih. Iya. Ya, demikian liputan tentang Tumurun Private Museum kali ini. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.